Banyaknya agama di dunia dan perbuatan baik itu tidak menjadi tanda bahwa itu menyelamatkan kamu. Jadi jangan terlalu sombong berpikir dengan perbuatan baikmu kamu bisa masuk surga. Tidak. Sahabat netizen, sepertinya si Elia Maron ini belum minum obat saat dia live TikTok. Kenapa tim Studio Islam berkata demikian? Sebab banyak umat Kristen yang terbodohi oleh metode penginjilannya. Coba kalian simak deh, seru loh buat pengetahuan dan lucu-lucuan pastinya. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel, channel edukatif, channel informatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia kristologi beserta serba-serbinya yang pastinya menjadi sarana edukasi dan juga sekaligus hiburan bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe ya, karena subscribe itu gratis tis ya. Dan bagi kalian semua, jangan lupa untuk berinteraksi dengan kami dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami ke tab sosial media kalian semua. Banyaknya agama di dunia dan perbuatan baik itu tidak menjadi tanda bahwa itu menyelamatkan kamu. Nah, sekarang kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 24. Konsekuensi kalau tidak mengimani dia sebagai pintu, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati di dalam dosamu dan kamu tidak beroleh pembenaran kalau kamu tidak percaya bahwa dia adalah pintu yang olehnya kita menemukan padang rumput. Ilustrasinya begini, manusia itu, masalah dosa tadi ya, biar kamu jangan merasa bahwa orang berbuat baik itu tapi tidak percaya Yesus itu bisa masuk surga gini. Manusia, ini sekaligus menjawab klaim orang ateis nanti. Manusia itu punya dua hal, bro. Ya, manusia. Ini manusia. Ya. Di dalam dirinya dia punya dua, dalam kodratnya sebagai manusia dia punya dua hal. Dia punya perbuatan baik, perbuatan yang baik, tapi dia juga perbuatan jahat. Perbuatan yang jahat. Katakanlah perbuatan baiknya itu segini. Dan perbuatan jahatnya itu seupil. Bisakah kamu menutupi perbuatan jahatmu ini dengan perbuatan baikmu? Tidak bisa. Upah dari dosa menurut Roma 6 ayat 23a itu adalah maut. Jadi sekecil apapun dosamu, mautlah yang menjadi kedatanganmu. Inilah problem Kristen mulai dari 2000 tahun yang lalu hingga hari ini. Bahkan para sarjana teolog terkenal di barat pun masih tidak mengerti tentang upah dosa adalah maut yang dihubungkan dengan penyaliban Yesus tentunya. Jika yang dimaksud upah dosa adalah maut yang bermula dari Adam dan Hawa yang dahulunya kekal, maka dengan adanya dosa mereka mengalami maut atau kematian yang disebut upah dari perilaku pembangkangan terhadap Tuhan. Semoga kalian mengerti ya. Tim Studio Islam melanjutkan penjelasannya. Akibat perilaku pembangkangan Adam dan Hawa kepada Tuhan akhirnya mendapat upah atau balasan, yaitu maut yang disebut kematian, hingga diwariskan kepada manusia hingga hari ini. Seharusnya umat Kristen itu menjadi kekal karena penyaliban Yesus yang sudah menebus dosa tersebut, atau dengan kata lain mendamaikan maut tersebut. Tapi ternyata Kristen masih pada mati semua. Nah, inilah teologi ketuhanan yang membuat orang waras malah jadi tidak waras. Makanya kami katakan Elia lupa minum obat. Mari kita lanjutkan ilustrasinya berikut ini. Ilustrasinya begini. Kamu pergi kamu misalnya melanggar lalu lintas. Lalu kamu dihadapkan kepada hakim. Lalu hakim berkata, benarkah saudara Aldo bahwa 1 minggu lalu kamu telah melanggar ketentuan lalu lintas? Benar yang mulia hakim, saya telah melanggar lalu lintas. Tapi jangan lupa, saya telah berbuat baik. Saya sudah kasih anak yatim makan selama ini. Saya sudah kasih mereka minum susu. Saya kasih uang orang kepada orang miskin. Menurutmu, apakah kamu akan dibebaskan dari sanksi akibat pelanggaran dan kesalahanmu itu? Karena perbuatan baikmu itu?
Tidak peduli bagaimanapun perbuatan baikmu, kesalahan tetaplah memperoleh ganjarannya. Dan dosa, ganjarannya adalah maut. Jadi sekecil apapun dosamu, maut tetap harus kamu bayar. Di samping perbuatan baikmu yang segudang itu. Jadi perbuatanmu yang baik ini tidak bisa menutupi pelanggaranmu. Itulah kasih Tuhan, Allah yang adalah kasih, dan Allah yang adalah adil, itu hanya kamu temukan di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Dia saleh sekali, baik sekali menolong, ya. Dia beri saya rumahnya gratis, baik sekali dia. Dia pergi ke sana kemari, dia beliin baju baru apa segala macam. Tapi dia pernah bunuh orang, atau dia pernah ngejek orang, dosa. Perbuatan baiknya tidak akan menutupi ini. Perbuatan oke lah. Tidak mungkin Tuhan mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya, tetapi Tuhan tidak menghukum dia atas perbuatan jahatnya. Itu tidak adil. Elia, berarti ada yang salah dong dengan Tuhanmu. Faktanya, kenapa Musa malah masuk surga? Jika mengikuti teorimu yang tidak waras itu, maka Tuhanmu jadi pembohong dong. Musa itu membunuh orang, artinya Musa harus masuk neraka. Dia saleh sekali, tapi dia pernah bunuh orang. Perbuatan baiknya tidak akan menutupi ini. Perbuatan oke lah. Tidak mungkin Tuhan mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya, tetapi Tuhan tidak menghukum dia atas perbuatan jahatnya. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Tapi jika itu mengikuti keadilan Tuhan di dalam teorimu. Nah, sebutan yang tepat untuk orang seperti kamu itu adalah sebagaimana orang buta menuntun orang buta. Nah, di dalam Kristus, kenapa hanya Kristus yang menjadi solusi? Karena di dalam Kristus kita dikuduskan. Kematian Kristus, coba kita lihat di dalam Ibrani ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah lagi. Agama ini kok begitu menyukai darah ya? Tapi tanpa darah manusia tidak akan ada pengampunan menurutnya. Padahal tidak ada pengampunan manusia itu melalui darah, mulai dari zaman Habil dan Kain sampai ke zaman Nuh, bahkan sampai ke zaman Abraham dan Musa. Faktanya tidak ada Allah mengampuni lewat darah. Silahkan cek saja di Perjanjian Lama. Kecuali jika ada ayat-ayat karangan yang dibuat untuk dicocok-cocokkan karena Tuhannya mati berdarah-darah. Begitulah kronologinya. Kok bisa sih darah dan darah mulu yang diagung-agungkan dalam agama satu ini ya? Karena darah itu simbol nyawa. Nah, kematian Kristus di kayu salib. Di salib itu adalah dia yang tak berdosa itu menanggungkan kesalahan yang seharusnya kita tanggungkan. Jadi di dalam salib itu ada dua. Kasih Allah dan keadilan Allah itu tetap berlaku. Keadilan Allah menuntut Allah harus meremukkan para pendosa. Maka di dalam salib anaknya yang tunggal itu diremukkan dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi di salib juga kasih Allah melalui penumpahan darah hukum Allah itu tercurahkan. Kau tidak punya otak, nak. Jadi salib ini simbol keadilan dan kasih Allah. Tolong. Keadilan Allah ada yang mati oleh karena dosa. Kasih Allah ada yang selamat oleh karena iman kepada dia akibat kematiannya. Kristus itu tanpa dosa. Tapi dia dibuat seperti kita orang berdosa, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima untuk menggantikan kita. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus yang mati di kayu salib itu, artinya kita ngetransfer diri kita kepada dia, maka kita dikuduskan di hadapan dia. Jadi kita tidak perlu lagi menanggung kutuk dosa yang harusnya kita terima. Kita nggak perlu lagi bayar utang. Karena dia sudah bayar, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Tetelestai. Sudah selesai. Elia. Sepertinya kamu udah semakin sempurna deh gilanya. Jika metode itu diterapkan pada dirinya sendiri, pastinya dia pun tidak terima. Inilah pembodohan dan penipuan ala Elia. Aduh, Elia.
Jika kamu nonton video ini, jangan lupa minum obat dan stop membaca Bible ya, supaya kamu menjadi orang yang normal. Makanya ayat kitab suci berkata, ia yang memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Karena dosa itu hutang. Jadi ketika kita beriman kepada dia, sudah selesai. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat netizen. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar terhindar dari segala bentuk pembodohan, pemurtadan, pendangkalan akidah, dan penyesatan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di luar sana. Kami tim Studio Islam mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.